Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sekarang kita masuk ke syair yang ketiga. Tak melakukan sesuatu sekecil apapun yang dapat dicela bijaksanawan lainnya. Semoga bahagia dan aman tentram. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Nah, jadi mulai syair yang pertama dan kedua itu adalah persiapan yang perlu dilakukan oleh seorang biku supaya bisa mengembangkan metta, supaya bisa melakukan metta bawana. Jadi jadi syair yang kedua dan yang pertama dan kedua ini Sang Buddha sudah menyatakan yang mana yang seyogianya dilakukan, yang mana yang seyogianya tidak dilakukan. Ya, secara garis besar tentu saja. Ya. Kemudian mulai syair yang ketiga ini ya Sang Buddha sebagai kesimpulan atas syair yang pertama dan kedua, Sang Buddha mengatakan bahwa pokoknya ya tidak melakukan sesuatu sekecil apapun yang dapat dicela oleh bijaksanawan lainnya. Ya. Nah, kemudian yang bagian yang kedua dari syair yang ketiga, Sang Buddha mulai membabarkan bagaimana cara untuk bermeditasi metta bawana. Ya, jadi Sang Buddha mengatakan Sukinowa kemino hontu sabe satta bawantu suki tata. Ya, semoga bahagia dan aman tentram. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Secara garis besar, kalau mau mengembangkan metta bawana, kira-kira demikian. Ya, jadi kita mengharapkan semoga semua makhluk hidup bahagia dan aman tentram atau semoga mereka selamat. Ya, nah, itu kira-kira secara garis besar cara untuk mengembangkan metta. Ya, jadi sekali lagi mungkin saya perlu ketengahkan lagi bahwa definisi dari metta adalah suatu pengharapan agar pihak lain itu bahagia. Ya, kita mengharapkan pihak lain bahagia. Jadi itu hanya suatu pengharapan saja. Ya, pengharapan ya kita hanya memancarkan pikiran yang pengharapan yang berisi pengharapan seperti ini bahwa pihak lain itu bahagia. Lantas mereka apakah nanti mereka bahagia atau tidak? Ya, itu urusan lain lagi. Yang penting kita ini memancarkan niat baik kita. Ya, jadi oleh karena itu dalam hal ini sebetulnya dengan sering memancarkan metta sebetulnya tidak akan muncul kemelekatan. Ya, karena kadang-kadang di masyarakat juga ada mengatakan bahwa kalau kita mengembangkan metta berarti kita melekat pada makhluk hidup. Nah, Sang Buddha sering memancarkan metta, tapi Sang Buddha tidak melekat pada makhluk-makhluk yang lainnya. Ya, jadi hanya sekedar memancarkan niat baik kita, mengharapkan pihak lain bahagia. Nah, jadi dalam hal ini ya sukinowa, sukino itu berarti bahagia. Kemino kema, kema itu artinya selamat, aman, tentram. Ya, jadi bebas dari segala mara bahaya dan bebas dari segala malapetaka. Ya. Kemudian sakbe sata bawantu suki tata. Nah, menurut kata-kata ya di dalam kata-kata dibedakan bahwa yang namanya sakbe sata bawantu sukitata. Sukitata itu kalau menurut kata-kata itu adalah bahagia secara batin. Sedangkan sukino baris yang ketiga ya, sukino itu adalah bahagia secara jasmani. Ya, memang kalau kita mempelajari Dhamma, yang namanya bahagia atau rasa nyaman itu ada rasa nyaman secara batin dan rasa nyaman secara jasmani. Ya, jadi ada dua macam bahagianya.
bahagia secara jasmani dan bahagia secara batin. Dan biasanya bagi mereka yang batinnya yang belum terlatih, itu kalau dia mengalami penderitaan secara jasmani, biasanya langsung akan diikuti juga oleh penderitaan secara batin. Tetapi bagi mereka yang batinnya sudah berkembang, ya, batinnya sudah terlatih, maka kedua hal ini kadang ya bisa dibuat tidak ada hubungannya. Jadi walaupun misalnya dia mengalami penderitaan secara fisik, misalnya dia sakit, ya sakit perut misalnya, tapi batinnya itu tidak mengalami penderitaan. Ini mirip sama apa yang dialami oleh mereka yang sudah mencapai kesucian yang tertinggi. Misalnya Sang Buddha, para arahat begitu. Ya, Sang Buddha walaupun mengalami penderitaan secara fisik, ya misalnya beliau sakit kepala, ya kakinya sakit karena kena batu dari Dewa Data, ya. Nah, bisa mengalami sakit secara fisik, tapi tidak merasakan sakit secara sakit secara batin. Jadi tidak mengalami penderitaan secara batin. Ya, jadi dalam hal ini di dalam Dhamma, dalam agama Buddha, yang namanya perasaan, ya bahagia, menderita, atau tidak bahagia pun tidak menderita, yang biasanya disebut juga sebagai perasaan netral. Ya, jadi itu ya bisa kita bedakan antara yang dialami secara jasmani maupun secara batin. Kemudian ya aman, tentram atau selamat ya seperti yang dikatakan tadi, yaitu bebas dari segala mara bahaya maupun segala mala petaka. Ya. Jadi dalam syair yang ketiga ini, bagian yang kedua, ya Sang Buddha menunjukkan bagaimana mengembangkan metta, bagaimana mengembangkan metta, ya secara garis besar. Nah, mulai syair yang keempat, ya lantas Sang Buddha akan membabarkan secara rinci bagaimana persisnya, ya pengembangan meta ini. Ya, tapi untuk syair yang keempat mungkin nanti akan dilanjutkan pada kesempatan berikut. Ya, baik. Saya pikir untuk hari ini ya sampai di sini saja dulu pembahasan kita tentang Karania Metta Sutta. Ya, baik. Saya kembalikan ke moderator. Silakan.